Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Pentakosta yang kedua kepada kita dimanapun saat ini berada. Selamat beribadah. Tuhan kiranya melalui Roh-Nya yang kudus memelihara kehidupan kita. Berjumpa kembali pada saat ini melalui firman Tuhan yang menjadi khotbah di Senin 29 Mei 2023 atau perayaan Pentakosta kedua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang daripada tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka-mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak semua orang mempunyai nilai juang yang tinggi dalam menghadapi hidupnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sebuah perjuangan itu membutuhkan pengorbanan dan penderitaan. Akan tetapi saudara-saudara, tidak semua orang bersedia menghadapi tantangan yang demikian. Ada banyak orang karena ketidaksiapannya untuk turut berjuang, dia merasa lebih baik hidup dalam penjajahan, hidup dalam kekuasaan orang lain, hidup bersama bangsa yang menjajahnya dengan segala kesenangan yang mereka menganggap bisa turut menikmatinya, saudara-saudara. Hal tersebut menyebabkan mereka menjadi pemberontak. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika telah dibawa oleh Musa keluar dari Mesir, tanah penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka. Kemana Musa akan membawa mereka? Akan tetapi belum lama mereka meninggalkan Mesir, mereka sudah mulai bersungut-sungut kepada Musa, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara-saudara. Setelah mengadakan perjalanan selama 3 hari saja, baru 3 hari saudara-saudara, bisa kita baca di Bilangan 10 ayat 33.
Bangsa itu mulai bersungut-sungut karena keadaan yang kurang menyenangkan dalam perjalanan mereka. Bahkan ada yang memberontak agar kembali ke Mesir. Mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Mesir. Bisa kita baca di Bilangan 11 ayat 5. Betapa cepatnya mereka melupakan pembebasan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka. Tuhan sudah mengangkat mereka dari perbudakan. Melalui pertolongan Tuhan mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara, mereka tidak lagi mempercayai Allah yang menyerahkan hidup serta masa depan mereka kepadanya. Hal inilah yang mendatangkan murka Tuhan atas bangsanya, bangsa Israel. Saudara-saudara, sebagai pemimpin, Musa tentu saja merasa stres menghadapi bangsa yang keras kepala itu, sehingga meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dilakukan dalam memimpin bangsa Israel yang bersungut-sungut itu atas keadaan yang mereka hadapi. Mereka bersungut-sungut atas makanan, bahkan meminta agar Musa memberikan daging kepada mereka. Jangan hanya manna saja, tapi berikanlah kami daging, karena sesungguhnya di Mesir kami makan daging, walaupun sesungguhnya kami berada dalam penjajahan. Begitu kata mereka, saudara-saudara. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan daging untuk mereka makan, bukan hanya 1 hari, 5 hari, 10 hari, tapi akan memberikan daging sebulan penuh. Itu kata Tuhan. Tapi mereka harus menguduskan diri mereka. Saudara-saudara, Musa ragu. Sehingga kalau kita lihat di pasal 11 ayat 21, kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun Tuhan mengatakan, apakah engkau merasa ragu? Masa kuasa Tuhan tidak sanggup melakukan itu? Saudara-saudara, kita melihat dalam kepanikan itu Musa merasa ragu atas kuasa Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Musa agar mengangkat 70 orang tua-tua Israel untuk membantunya dalam mengatur kehidupan atau memimpin bangsa Israel itu. Dan Musa pun memilih dari antara bangsa-bangsa Israel sebanyak 70 orang dan mendaftarkan nama-nama mereka, dan pada akhirnya akan ditahbiskan untuk menerima roh Tuhan agar mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada tua-tua itu, yang sesungguhnya untuk membantu Musa, saudara-saudara. Maka dikumpulkannya lah sebanyak 70 orang yang sudah didaftar sebelumnya. Musa mengumpulkan mereka di sekeliling perkemahan agar mereka diberikan roh Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, ada 2 orang di antara mereka yang sebelumnya sudah didaftar, akan tetapi masih tetap berada dalam perkemahan bersama dengan bangsa-bangsa Israel. 2 orang yang dimaksud di antara mereka itu adalah Eldad dan Medad. Akan tetapi saudara-saudara, ada sebuah keanehan yang terjadi ketika roh itu hinggap kepada mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut ke dalam kemah. Mereka juga kepenuhan seperti nabi di tempat mereka.
Itulah yang menjadi bagian daripada khotbah kita pada Pentakosta kedua ini. Saudara-saudara, apa yang mau Tuhan ajarkan kepada setiap kita yang mendengarkan khotbah ini berhubungan dengan tema khotbah kita pada hari ini, yaitu kuasa Roh Tuhan tak terbatas. Saudara-saudara, hal yang pertama yang mau disampaikan kepada kita semua adalah jangan bersungut-sungut dalam menjalani perjuangan kehidupan. Kita melihat tadi, hal yang pertama yang mendukakan Tuhan adalah ketika bangsa itu sudah bersungut-sungut, baru mereka memulai perjalanannya. Tuhan sudah melepaskan mereka dari kekuasaan bangsa Mesir. Tapi di awal itu mereka sudah bersungut-sungut. Mereka membanding-bandingkan hidupnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu dengan kondisi yang mereka terima di Mesir, dengan keadaan yang ada di Mesir, yang membuat mereka pada akhirnya bersungut-sungut. Dulu hidup kami di sana tidak seperti ini. Ada tempat kami berteduh, ada rumah, ada kesenangan dan lain sebagainya, makanan mewah. Apa yang dinikmati orang Mesir itu juga boleh kami nikmati. Mereka tidak sadar, saudara-saudara, bahwasanya yang mereka tempati itu sesungguhnya bukanlah tanah warisan mereka, bukanlah tempat di mana Tuhan telah janjikan kepada seluruh umat Israel. Dan menghadapi kesusahan yang terjadi, mereka bersungut-sungut. Saudara-saudara, jangan pernah bersungut-sungut tentang hidupmu, karena sesungguhnya sungut-sungut itu akan menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita. Sungut-sungut itu membuat kita tidak berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah atas penyertaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang dapat membatasi kuasa Roh dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat khotbah kita ini tadi, sesungguhnya telah didaftar 70 orang. Tapi ada 2 orang yang ketika acara prosesi akan pemberian kepenuhan roh kepada 70 tua-tua itu, mereka tidak ikut di dalamnya, yaitu Eldad dan Medad. Kita tidak tahu apa alasan mereka. Mungkin tidak siap atau dengan alasan yang lain. Tapi saudara-saudara, ketika yang lainnya, yang ke-68 itu kepenuhan roh di sekeliling kemah itu, mereka juga walaupun di tempat yang berbeda juga kepenuhan roh. Apa yang mau dikatakan? Kuasa Roh Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk itu yang mau disampaikan adalah jangan mengabaikan panggilan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa ketika kita dipanggil untuk tugas pelayanan misalnya, kita mungkin punya alasan untuk menghindar. Tapi yakinlah saudara-saudara, kita tidak bisa menghindar dari panggilan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dalam melakukan kehendaknya. Untuk itu ketika Tuhan memanggil kita, maka bersukacitalah dalam menjalani panggilan Tuhan tersebut. Sesungguhnya setiap orang tidak bisa menghindar dari pilihan Tuhan, tidak bisa menghindar dari perintah Tuhan. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghindar dari perintah Tuhan, justru hal tersebut bisa membuat kita menghadapi malapetaka dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kembali kisah Yunus, saudara-saudara. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan perintah Tuhan ke kota Niniwe,
tapi dia pergi ke tempat yang lain. Pada akhirnya dia mendapatkan hukuman Tuhan. Dia harus dibuang ke laut yang ganas itu dan dimakan oleh ikan. Untunglah dari perut ikan itu dia masih sadar dan berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara, pesannya adalah jangan menghindar dari perintah Tuhan kalau kita mau diberkati di dalam kehidupan kita. Dan kuasa Roh Tuhan tidak boleh dibatasi oleh siapapun. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka untuk itu, terimalah kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Pentakosta yang kedua. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah kami semuanya diberkati. Biarlah kami semuanya dipenuhi oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin.